Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat hari ini adalah topik yang barangkali jadi topik yang berkaitan dengan kita semua, alami sakit dan hadapi kematian. Dan untuk itu hadir secara khusus hari ini ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu mereka pemirsa. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom An-An. Shalom Anis. Shalom Lani. Shalom Anis. Pemirsa, secara khusus Lani adalah saudara kita yang kini bermukim di Belanda dan sedang berkunjung ke Indonesia. Kita undang Lani untuk berbagi kesaksiannya bagi kita dan kita akan dengarkan itu kemudian. Namun sebelum kita sampai ke sana, tentu saja hadir juga bersama kita Pendeta Bigman Sirait untuk jawab semua pertanyaan yang kita gali bersama-sama. Shalom Pak Bigman. Ya, salam Anis. Salam pemirsa yang kekasih. Topik yang menarik untuk kita berbicara tentang sakit. Tiap kali kita sakit, satu kata yang kita ungkapkan, mari berdoa. Kita cari pendeta, khususnya yang disebut sebagai orang yang punya karunia penyembuhan. Lalu kita berdoa, dan kalau sembuh kita akan berkata, Allah Maha Kuasa. Tapi kita lupa, kalau andai kata tidak sembuh, apakah berarti Allah tidak Maha Kuasa? Pertanyaan menarik bukan? Yang mungkin seringkali terabaikan. Atau kalau berdoa lalu umur panjang, wah memang hebat dia lolos dari sana. Lalu kalau mati, apakah juga berarti Allah tidak berdaya menghadapi penyakit itu? Kalau sembuh lalu dikatakan iman orang itu kuat dan yang doakan luar biasa. Lalu kalau tidak, apa jadinya? Wah, ada banyak hal saudara yang memunculkan pertanyaan justru karena kesimpulan yang kita buat. Karena itu memang perlu berhati-hati. Karena tidak menjadi penting berapa sakitnya Anda, tapi bagaimana sikap iman menjalaninya. Itu yang harus kita perhatikan. Namun sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu. Silakan Pak Anan untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai sakit dan kematian Tuhan. Biarlah perbincangan kami menjadi sesuatu yang berguna untuk kita semua. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kental, jelas Paulus berkata di sana. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Dia berbicara tentang kesehatan yang semakin tidak membaik. Dia berbicara tentang usia yang semakin menggerogoti karena makin tua. Rasul saudara sadar betul manusia akan bertambah tua dan akan mati. Rasul khususnya dalam hal ini Petrus memang juga kita tahu bagaimana Tuhan memberi kepada dia duri dalam tubuhnya yang sangat menyakitkan. Entah penyakit apa, gerangan, tidak tahu yang pasti, tapi yang pasti itu sangat mengganggu. Oleh karena itu saudara, apa yang dialami oleh Paulus adalah sebuah ironi kalau kita perhatikan dalam kisah, mengingat dia orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi kemudian tubuhnya merosot dalam kesehatan juga secara luar biasa, lalu mengalami sakit yang juga luar biasa. Berkat Tuhan kah? Jawabannya jelas ya. Dan kita menemukan keunggulan di tengah kesulitan dan sakit yang luar biasa. Justru Paulus menunjukkan kualitas keimanannya. Itulah harusnya kita sebagai orang percaya. Karena itu apa yang dikatakan ketika ada pemerosotan dalam tubuh lahiriah tadi, Paulus mengatakan bahwa manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Pengalaman melewati sakit, pengalaman melewati kesulitan di satu pihak membuat kerohanian ini terus meningkat, saudara. Paulus pernah berkata, seringkali kami terjepit tetapi tidak binasa, kami kehabisan akal tetapi tidak putus asa. Wow, hebat sekali. Ada berbagai kesulitan yang dihadapi, berkali-kali dicampuk, didera, diuber-uber seperti penyamun, belum lagi sakit tadi. Tapi dia tetap tegar.
Oleh karena itu, Paulus pula yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus pula yang berkata, kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus menyertai kami. Oleh karena itu, mari kita menghadapi sakit itu bukan sebagai malapetaka. Anda orang percaya. Ada yang paling penting dari sana dikatakan apa? Penderitaan kita yang sekarang ini ringan dikatakannya. Itu mengerjakan bagi kami justru kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan. Sehingga penderitaan harusnya menjadi batu loncatan untuk mengalami kemuliaan. Nah, ini sikap iman yang harus dibangun secara personal pada diri tiap kita. Karena itu dikatakan oleh Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya tidak terikat di sana. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, terikat ke sana. Artinya dia tidak terikat kepada soal tubuh yang sakit, tapi dia terikat kepada kemuliaan yang menanti. Wah, hebat sekali ya. Sehingga tubuh yang sakit dijalani dengan kemerdekaan yang luar biasa. Karena ada penantian yang besar sebagai orang percaya. Saya pikir inilah sikap iman yang seharusnya kita bangun, saudaraku yang kekasih. Dan biar ini mengajarkan kita bertumbuh untuk menyikapi kalau kita atau keluarga kita, orang yang kita cintai, atau mungkin anak kita, yang kita anggap masih muda belia, harapan dan seterusnya, sedang dalam terkondisi yang berat, sedang sakit yang sulit, demi Tuhan yang hidup. Jangan menggugat Tuhan dan kemudian hilang percayamu. Tapi bangun dan pandanglah ke depan. Nanti akan ada sebuah kesaksian yang menarik yang bisa kita dengarkan bagaimana memahami akan kebenaran janji Tuhan, bahwa itulah hidup orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi sakit di dalam hidupnya. Saya pikir itu Anis yang menjadi penting bagi terima kasih Pak Beckman. Lani, terima kasih sudah hadir bersama kita jauh-jauh dari Belanda. Kita barangkali tahu bahwa Lani baru saja ditinggalkan suami tercinta. Tapi terima kasih jika Lani mau berbagi kesaksian ini buat pemirsa semua. Kita yakin itu juga bisa jadi berkat buat mereka sebagaimana itu sudah jadi berkat buat kita semua. Silahkan Lani. Pertama-tama terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kesempatan ini saya akan bagikan kepada para pemirsa dan untuk kita semua, bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Saya mempunyai pengalaman bahwa suami saya menikah dengan seorang Indonesia juga di Belanda. 25 tahun kami menikah, tapi tiba-tiba dia mendapat sakit kepala yang hebat, sehingga jalan juga tidak mempunyai satu keseimbangan, dan dia tidak pernah sakit sama sekali selama saya menikah 25 tahun. Tapi pada saat itu adalah saat yang sangat sedih pada hari itu, dan saya katakan kepada dia bahwa kita harus ke dokter. Pada saat itu juga dia ke dokter dan dia harus ke rumah sakit, dan rumah sakit memvonis dia akan mati. Karena dia mempunyai kanker otak dan mempunyai flek, 16 flek. Tapi di situ saya melihat saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, yang sakit tidak merasakan sakit dan dia hanya mengatakan, kalau wonder datang hanya 1 detik saja. Jadi dia mempunyai satu pengharapan selama nafas dia hidup. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan juga bahwa karya Tuhan indah sekali di dalam hidup ini. Dia tidak menghujat nama Tuhan pada waktu dia sakit, dan dia tidak pernah menangis sampai menggaung-gaung bahwa dia akan mati. Tapi hanya dia mengatakan kepada saya tahu kalau saya mati saya akan kemana. Dan terima kasih juga kepada Tuhan bahwa Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya bahwa berbahagialah orang yang berduka cita dan dia akan dihibur. Di situ saya merasa berbahagia sebagai anak Tuhan, bahwa kebahagiaan penghiburan hanya dari Dia. Terima kasih. Terima kasih Lani. Henry, Anne, mudah barangkali buat kita untuk memahami apa yang juga Pak Beckman bagikan pada kita, bahwa mati adalah keuntungan. Tapi tidak terlalu mudah buat kita barangkali ketika kita berada pada posisi Lani untuk kemudian mengatakan mati adalah keuntungan. Ada yang Henry dan Anne mau bagi mengenai hal ini? Sakit saya pernah mengalami, yang namanya sakit yang sesuatu yang untuk saya belum pernah alami gitu ya, tetapi pernah jadi saya alami satu kali, sehingga saya berbicara sama istri saya sebelum aku mau tidur sendirian.
Karena pada waktu itu kaki saya udah merasa dingin, terus menjalar sudah sampai ke perut. Ya. Dan saya tahu ini terus akan menjalar gitu ya. Saya jadi ingat apa yang pernah saya pelajari dulu, yang namanya dying while living, mati selagi saya hidup gitu ya. Bahkan saya teringat Paulus katakan, aku menghadapi maut setiap hari. Nah, dulu saya alami hal itu dan bahkan saya latih kematian itu. Tetapi pada waktu itu betul-betul datang secara alami, bukan karena experience gitu ya. Saya alami sendiri. Aneh memang, tidak ada rasa khawatir. Tapi di situ yang saya lakukan justru besar sekali keinginan untuk memang dekat sama Tuhan. Nah ini yang aneh. Bahkan saya katakan sama istri saya, biarkan aku sendirian. Artinya biarkan aku berhubungan dengan Tuhan. Ya. Nah pada waktu saya berdoa ya, artinya berbicara dengan Tuhan. Kemudian yang saya rasakan apa? Badan saya hangat kembali. Hangat kembali dan kemudian saya merasa segar. Ya, memang saya mengidap satu penyakit, ya, dan itu memang menyerang saya luar biasa pada waktu itu, gitu ya, sakit yang luar biasa, tapi tidak pernah saya tunjukkan juga ke istri saya maupun anak-anak saya. Ya. Tetapi memang dekat Tuhan itu luar biasa waktu kita mengalami sakit itu, maupun menghadapi kematian itu sendiri. Itu pengalaman kecil yang saya alami. Henry, ada yang mau ditambahkan barangkali? Saya coba menambahkan sedikit. Kalau saya tidak mempunyai pengalaman seperti An atau seperti Bu Lani. Namun begini, kalau tadi saya menangkap kesan seolah-olah ya mati itu hal yang biasa. Tapi pada saat kita menghadapi ini tentu hal yang berlainan kan. Pada waktu kita menghadapi hal-hal seperti ini. Nah pertanyaannya adalah tadi Pak Pendeta juga mengatakan bahwa yang penting adalah kita matinya kemana. Kalau gitu, buat apa kita khawatir dengan sakit? Kalau gitu kita sakit, kita nggak usah obatin aja, biar kita mati. Kalau kita mempunyai suatu pengharapan, apakah itu pengertiannya, Mbak? Iya, dan barangkali ini pertanyaan yang juga tidak boleh siapapun di antara kita pikir mengada-ada, karena faktanya memang sebagian dari kita yang menyebut dirinya umat Kristen berpandangan demikian kan, bahwa upaya untuk mencari alternatif pengobatan misalnya adalah upaya yang memasuki wilayah Tuhan, karena sakit itu bukan sesuatu yang perlu kita sikapi dengan kepanikan luar biasa, dan obat sebetulnya bukan sesuatu yang seharusnya kita jadikan solusi buat penyakit yang kita hadapi. Pak Iman, apatis dan realistis saya kira itu beda sekali. Juga kita tidak boleh jadi skeptik, meragukan itu lalu kemudian bilang udahlah, lalu kemudian kita menjadi apatis terhadap kehidupan, ya udah mau mati toh nanti ketemu Tuhan. Yang menarik, Alkitab adalah menyuruh kita bertanggung jawab atas kehidupan, berjuang menjaga sebaik mungkin, tetapi ujung yang berbau kematian tidak perlu menjadi ketakutan. Ini yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk sehat dan hidup, tentu kita nggak rela mati dong. Nah, itulah dilemanya kan. Maka kalau orang berobat kan bukan untuk mati, pasti untuk tetap hidup, tapi tetap juga mati. Kalau dia terikat pada semangat tadi berobat untuk hidup, sehat, pasti dia nggak bisa terima mati. Tapi dia akan mengerjakan itu sebagai bagian tanggung jawab dia terhadap tubuh dia. Tubuhmu adalah bait Allah, kita mesti urus itu. Tetapi ketika dia juga menghadapi kematian, dia juga memahami itu sebagai panggilan Tuhan yang terakhir dalam hidup dia, dan dia terima itu. Nah, inilah keunggulan kekristenan. Sehingga kita tidak diajak menjadi ekstrim tadi. Memang ada ketakutan nanti kebahayaan kan. Kalau kemudian orang Kristen jadi apatis, sudahlah mau mati-mati, mau apa-apa terserah Tuhan gitu kan. Hanya nggak tanggung jawab lah. Gitu kan sama aja kalau nanti dia yang kerja juga mau cari makan apa enggak, terserah Tuhan lah, Tuhan kasih rezeki, burung aja dipelihara. Masa aku enggak gitu ya. Lalu nggak kerja. Karena Alkitab juga mengatakan celakalah ke orang malas, suruh belajar sama semut kan gitu. Lalu Tuhan juga berkata orang sakit perlu tabib, ya orang berdosa perlu juru selamat dan seterusnya. Nah maka di dalam hal ini tanggung jawab Kristiani yang muncul di dalam gugatan terhadap hidup keimanan kita, bagi saya memang jadi sangat menarik sekali. Nah inilah Kristen, gitu ya. Nah jadi saya pikir ini menjadi konsentrasi kita. Nah apa yang dikatakan misalnya oleh Lani tadi adalah the true story kan, bukan sebuah kisah kalau, ini bukan sebuah khotbah kan begitu.
tetapi apa yang dialaminya. Nah, jadi saya pikir ini menjadi penting bagi kita. Nah, sama seperti apa yang saya alami, saya juga sakit begitu. Tetapi kenapa? Saya urus sakit saya pergi check up, saya berobat, saya makan obat yang harus, saya latih diri saya sebagaimana harusnya menurut dokter yang mengerti bidang medis. Tapi kalau kemudian nggak berhasil gimana Pak? Itu bukan urusanku. Urusanku berobat. Umur panjang berapa urusan Tuhan itu not my business gitu. Tetapi saya juga akan dimarahi oleh Tuhan kalau sudah dibilang sakit masih nggak ngurus diri. Nah kan begitu ya. Ya, Pak Bigman, Alkitab ini kan syarat sekali dengan pengajaran pada kita bagaimana Tuhan hukum manusia yang berulah dengan penyakit. Kemudian barangkali itu terbawa oleh sebagian besar dari kita bahwa penyakit Tuhan pernah dan acap pakai untuk menghukum manusia. Lalu entah dengan Lani atau dengan almarhum Robi Yalani, barangkali kebanyakan dari kita akan ketika sakit, apalagi sakit sesuatu yang terminal seperti yang barangkali almarhum Robi alami, jangan-jangan salah satu pertanyaan pertama yang diajukan pada dirinya sendiri adalah apa yang salah saya lakukan sehingga Tuhan menghukum saya demikian. Bagaimana Pak Bigman? Saya pikir ada satu kisah yang menarik sekali, yaitu kisah Yohanes pasal 9 kan. Ada orang buta sejak lahir. Pertanyaan para murid adalah persis yang kita tanyakan tadi. Dosa siapa itu guru? Ya. Dia? Bukan. Ya. Bapaknya? Bukan. Mamanya? Bukan. Lalu dosa siapa? Yesus jawab begini, supaya Tuhan dipermuliakan. Ya. Maka syoklah murid-muridnya. Karena memang mereka sudah dijebak oleh pemahaman dualistik. Sakit dikutuk Tuhan, sehat diberkati Tuhan. Betul. Miskin dikutuk Tuhan, kaya diberkati Tuhan. Ya. Sampai sekarang terlalu Ya. banyak khotbah yang seperti itu. Ya. Ya, khotbah dari zaman PL yang dualistik yang dikritik oleh Yesus, diperbaiki oleh Yesus, tapi masih berantakan udah 2000 tahun kemudian. Ini sebetulnya sangat memalukan ini, menunjukkan gereja tidak pernah bisa belajar penuh. Ya. Nah, jadi akibatnya saudara yang kekasih, di sini kita juga bisa lihat Ya. bagaimana kegagalan mereka ini untuk memahami itu, terutama murid-murid ini. Ya. Ternyata orang yang sakit dipermuliakan. Apa yang terjadi? Orang ini buta sejak lahir, tapi kemudian dia menjadi melek kan? Karena Tuhan membuka matanya oleh kuasa Tuhan. Lalu ahli-ahli Taurat sempat marah sama Tuhan, tetapi yang menarik Yesus begini. Untunglah orang ini buta. Dalam kebutaannya dia melihat. Artinya kebenaran Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mengerti kebenaran. Ya. Kamu melek, sayang. Jadi kamu tidak melihat. Waduh, ini terbalik-balik gitu ya. Karena mereka tidak melihat kebenaran pada Kristus. Mereka mau melawan Yesus. Jadi kalau kita melihat, ya jelas beruntung orang melek lah daripada orang buta. Tapi kalau melihat totalitasnya, Ya. benar juga ya. Dalam kebutaannya dia menemukan Tuhan, dalam meleknya orang ini melawan Tuhan. Ya. Lah, mendingan buta tuh. Tetapi Iya. kalau disuruh memilih sebagai manusia tadi, waduh, ya kita pilih melek lah. Iya. Gimana ya melek memuliakan Tuhan kan begitu kan? Iya. Tetapi artinya yang mau kita katakan, gugurlah semua pemahaman yang muncul di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Iya. jangan lupa pada waktu itu kan banyak rabi. Iya. Jadi ajaran-ajaran juga seperti sekarang, banyak denominasi gereja, Iya. gitu kan, banyak warna pengkhotbah, Iya. sama aja gitu. Iya. Jadi munculnya juga hingar-bingarnya itu ya begitu. Iya. Jadi memang kalau kita hidup di satu tempat yang percaya begitu ya, kamu dosa apa ini? Langsung ditanya dosa apa, bukan sakit apa. Pak, sorry, silakan. Ya. Ini apa yang dikatakan oleh Pak Bigman tadi adalah dengan penyakit ini maka Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Iya. Namun sebaliknya Pak, dalam kasus nyata juga kita bisa temui bahwa misalnya seorang hamba Tuhan memang dalam kehidupannya dia sudah Lakukan yang terbaik buat melakukan Tuhan. seperti yang penyakit tadi yang dialami oleh orang buta itu. Nah, kenapa yang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya memang benar dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kesehariannya dia bisa mati muda juga Pak. Artinya, Nah, ini Pak, kan sesuatu yang kayaknya nggak balance Pak. ya, mungkin dalam bentuk lain pertanyaan yang sedikit berbeda tapi sebetulnya serupa Pak Bigman. Tentu saja dalam kasus orang buta yang dicelikkan, kemudian kasusnya Ayub, mudah benar buat kita untuk pahami bahwa itu Tuhan izinkan agar nama Tuhan dimuliakan. Lalu bagaimana kita mau mengatakan itu dalam kasus di mana yang buta tidak dicelikkan dan yang sakit kemudian tidak disembuhkan? Oke. Jangan bilang yang sakit tidak disembuhkan, yang sembuh disakitkan. Lah, kalau yang buta tidak dicelikkan, yang sakit tidak disembuhkan, itu mah judul biasa.
Apakah kemudian Tuhan tidak adil karena itu? Harus hati-hati. Tapi Paulus yang sehat disakitkan. Tuhan membiarkan duri, dalam tubuhnya sakit yang luar biasa. Lalu Paulus berteriak loh, Tuhan sakit cabutlah. 3 kali. Itu artinya kan serius banget begitu ya. Paulus kan bukan tipe orang cengeng. Dengan serius dia memohon, dengan serius pula Tuhan berkata cukup. Kasih karuniaku bagimu. Lah Paulus doain orang sakit sembuh. Yutiku jatuh malah udah nggak bernapas, doain lagi sembuh. Hidup lagi kan gitu ya. Apakah itu mati suri atau apa. Tetapi yang menjadi menarik adalah kenapa dia sendiri sehat jadi sakit ya. Tapi kalau kita baca di atasnya, maka Tuhan mengizinkan iblis itu mengecoh ada satu duri sakit yang luar biasa begitu pada diri Paulus, supaya Paulus apa? Nggak sombong. Ya. Loh, baru kita baca. Pertanyaan Henry menarik tadi. Kita melihat dari luar, kok Tuhan gitu ya, Tuhan kan baik. Pelayanannya jujur, hebat, luar biasa. Tapi bagaimana kita tahu? Memang kita gelisah. Saya gak khawatir kalau hamba Tuhan itu malah tersenyum melihat kita gelisah lalu dia bilang, kamu gak ngerti. Justru ini yang bawa saya makin dekat sama Tuhan. Memang kita yang ngelihat itu merasa ya. Karena saya juga bisa memahami itu karena saya dalam posisi seperti itu. Saya sendiri pernah bertanya, loh aku ini mau lagi nih melayani Tuhan, mau lebih gigih. Tapi kenapa klep saya bermasalah? Ini saya bukan masalah pembuluh misalnya. Bukan masalah makan minum yang salah, bawaan lahir. Bagaimana saya mau ngatur? Mestinya kan Tuhan kasih yang bagus dong. Apalagi saya untuk melayani dia ini perlu energi nih. Jadi kayaknya kontras dengan energi yang dibutuhkan justru dengan pompa jantung yang lemah akibat klep tadi. Jadi kayak ini gimana sih kalau kita bilang kita mau melayani pakai kaki, kakinya diambil. Iya, jadi maksud saya misalnya kondisi Bapak seperti itu, wajar dong kalau Bapak istirahat, buat apa melayani Bapak kemana-mana, melayani Tuhan kemana-mana. Betul. Wajar kalau kita bilang istirahat, tetapi tidak wajar ketika kita menjadikan alasan itu berhenti melayani. Maka melayani dan istirahat itu dua hal yang berbeda. Itu dia. Sehingga istirahat adalah mengatur waktu dengan baik. Ya kan kita nggak ada satu istirahat 24 jam misalnya, toh ya. Tetapi jangan menjadikan itu excuse. Nah, itulah mengisi hidup dalam sakit tadi. Cuman kalau kemarin misalnya bisa 7 kerjaan, sekarang terpaksa 5 dah. Mau diapain? Nggak kuat lagi semuanya. Kalau dulu mah 7 jadi, itu 8 jadi 10, oke gitu. Sekarang 5, mulai turun 4, 3 misalnya gitu kan. Ada semacam penurunan gradasi karena kondisi tadi. Tetapi pemahaman terhadap 3 dan 5 tadi dan 10 tadi beda loh kadang. Sehingga pemahaman 3 ini adalah, aduh untung masih bisa 3 karena sakitnya luar biasa. 10, wah aku masih kuat. Judulnya udah lain loh. Hebat gak? Tapi waktu 10 orang bilang, oh hebat loh 10. Tapi buat kita 3-nya yang hebat. Iya. Pak Bigman tadi angkat buat kita mengenai Rasul Paulus dengan duri dalam dagingnya. Pak, Alkitab sama sekali tidak bercerita pada kita upaya Rasul Paulus untuk mencari obat-obatan untuk mengobati daging. Artinya penekanan Rasul Paulus buat kita semua adalah bagaimana karya Tuhan dia ingin bagi dengan kita lewat duri dalam dagingnya. Kalau kita ingat juga Tuhan Yesus dalam hampir semua karya penyembuhannya, semua barangkali karya penyembuhannya juga tidak mengandalkan obat dalam proses penyembuhannya. Saya jadi teringat pada almarhum Robi ya, Lani, ketika vonis dokter diberikan, Robi dikatakan hanya memiliki beberapa bulan dan dokter pun putuskan untuk tidak lakukan pengobatan selain untuk mengurangi penderitaan rasa sakit dari Robi sendiri. Entah pergumulan Lani pada saat itu apa, tapi pertanyaan yang ada pada diri saya pribadi adalah kapankah upaya untuk mengobati penyakit kemudian dianggap memasuki wilayah Tuhan yang mengizinkan sakit itu terjadi pada sederhana diri sih, kita. yang pertama kan ada hitungan medis. Kalau medis sudah bilang harapan tipis, itu pengetahuan. Kalau memang Tuhan mau kasih umur panjang, dengan sakit, rasa sakit ditahan bisa panjang. Ya, itu bisnis Tuhan. Tapi kan kita bisa mengukur diri kita kan. Kita nggak bisa mengukur Tuhan. Tapi kita bisa mengukur kemampuan kita. Nah, yang paling repot kalau orang sudah kolaps, sudah apa, dikasih mesin, dikasih apa. Akhirnya hiduplah orang dengan mesin pompa itu. Bayarlah tiap hari. Seringkali menurut saya juga jadi akhirnya banyak rumah sakit yang jahat dalam tanda petik. Katanya mau nolong, tapi uang yang keluar terus dan akhirnya terjadilah pemiskinan. Sementara yang ini bernapas karena pompanya, cabut pompanya mati udah. Nah ini juga etika di dalam kedokteran agak beda kadang-kadang antara barat sama timur ya. Jadi kalau barat yang sudah dewasa udahlah. Padahal dokter itu sama dengan hilang rezeki dulu. Hilang revenue ya Pak.
Saudara sebetulnya ingin lebih lama lagi bersama saudara dengan lebih banyak lagi pertanyaan, namun waktu tetap batasi kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara yang kekasih, sebentar Lani akan berdoa untuk kita. Ya, tetapi ada satu hal yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Kita bisa mengukur diri kita, tapi jangan sekali-kali mengukur Tuhan kita. Kita bisa menguji diri kita, tetapi Tuhan bukan objek untuk kita uji. Percaya kepada Dia dan kita belajar dalam hidup keberimanan kita. Sakit, berusahalah untuk sembuh. Tapi kalau tidak, jangan pernah kecewa. Jangan gugat Tuhan atas sakitmu, tapi belajar memahami apa kehendaknya di dalam hidupmu. Kesaksian Lani menjadi sangat indah, saudara. Dan saya harus mengatakan kagum kepada sikap yang dijalani oleh suaminya Robi. Bagaimana menanti hari-hari dalam kedaulatan Allah. Kalaupun aku harus mati, aku tahu kemana aku pergi. Bukan sebuah penyerahan yang bodoh, tetapi justru sebuah bijaksana yang luar biasa. Selamat menemukan iman sejati. Minta Lani untuk tutup dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Saat yang indah, saat yang kami rasakan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di setiap saat dan di setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu pada hari ini. Dan terima kasih kemurahan-Mu lebih daripada hidup untuk kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.